Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi dan salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Boyke Purnomo, PhD, CFP, selaku pendiri dan Dewan Pengembang dari SRI. Yang kami hormati Mbak Vesa Yunita Putri, SH LLM, selaku staf peneliti di SRI sekaligus narasumber pada diskusi kita pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati pula Mas Arief Lukman Hakim, SEMA, selaku staf peneliti di SRI dan narasumber pada diskusi daring interaktif pagi hari ini. Dan tentunya para Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan kami muliakan dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya, maka pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertemu secara daring ya di ruang virtual meeting ini untuk melaksanakan diskusi daring interaktif yang keempat yang diselenggarakan oleh Swasaba Research Initiative. Di mana pada diskusi daring interaktif keempat ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik dan sangat cocok untuk didiskusikan khususnya di era pandemi di mana saat ini Pemda dituntut untuk mampu bagaimana memberikan pelayanan digital, terutama karena sekarang sedang banyak digencarkan untuk WFH ya, working from home gitu, di mana masyarakat juga harapannya bisa mengakses pelayanan dari Pemda ini secara digital tanpa harus kontak fisik atau bertatap muka seperti dulu ketika belum pandemi. Nah, oleh karena itu dengan sangat senang hati kami dari Swasaba Research Initiative menyelenggarakan diskusi daring interaktif yang keempat ini mengangkat tema siapkah pemerintah daerah untuk bertransformasi dalam layanan digital. Senang sekali pada pagi hari ini kita sudah kehadiran 3 orang yang akan sharing, membantu diskusi kita dan berbagi ilmu dan pengalaman mereka terkait dengan transformasi layanan digital di Pemda ini. Pada pagi hari ini nanti akan ada keynote speech sekaligus materi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Boyke Purnomo, PhD, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh materi dari Mbak Vesa Yunita Putri, SHLLM, dan dilanjutkan dengan materi dari Mas Arief Lukman Hakim, SEMA, kemudian kita nanti bisa lanjutkan dengan diskusi bersama. Baik, untuk itu tanpa memperlama lagi, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Boyke Purnomo, PhD, CFP, selaku pendiri dan Dewan Pengembang dari Swasaba Research Initiative. Beliau juga merupakan dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Untuk itu kami persilahkan Pak Boyke untuk menyampaikan keynote speech-nya sekaligus mungkin sebagai materi pertama bagi pemantik diskusi pada pagi hari ini. Kepada Pak Boyke dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Popi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar Pak Boyke? Oke, baik. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang sudah mengalokasikan waktu untuk berdiskusi di pagi yang cerah ini. Di tempat saya cerah ini setelah 2 hari berturut-turut hujan terus ya. Semoga ini menjadi pertanda baik ya untuk akhir tahun kita. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini adalah kaitannya dengan transformasi digital di pemerintah daerah. Bapak Ibu, kalau kita melihat perkembangan terkini kaitannya dengan kehidupan kita, memang sisi digital ini tidak itu melekat pada diri kita ya. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur ada aspek digital yang kita lakukan ya. Kalau teman-teman di sini biasanya update status begitu, cek di Instagram atau Facebook atau sekedar WhatsApp ya. Ada beberapa survei yang sebenarnya bisa memotret ya pola adopsi digital individu-individu di dunia ini ya. Tentu semua itu berkait dengan pola hidup masa kini ya. Dan masing-masing generasi yang
yang teman-teman sebagian di sini ada yang milenial ya. Kalau saya mungkin termasuk golongan milenial, kolonial ya. Proses adopsinya mungkin berbeda, porsi penggunaan teknologi digitalnya mungkin berbeda. Nah, memang ini tidak bisa lepas dari karakteristik masyarakat yang ada di lingkungan kita ya. Mungkin awal-awal dulu kita merdeka itu masih dominasinya pola hidup, pola ekonominya menggunakan dominasi agricultural ya, sektor agraria, pertanian. Maka dulu saya ingat persis Pak Awaludin juga mungkin masih ingat ketika kita belajar di ekonomi ada namanya ekonomi pertanian, karena memang dominasi dari perilaku orang, mata pencaharian dan sektor ekonomi yang berkembang saat itu adalah sektor pertanian. Nah, kemudian awal abad 19 di Eropa khususnya, kemudian diadopsi di Indonesia mungkin sejamannya Orde Baru, mulai kemudian ada berkembang kehidupan masyarakat yang berbasis industri ya. Kalau di pertanian bergeser ke mekanisasi pertanian, kemudian ada muncul banyak sekali sentra-sentra industri, pabrik dan seterusnya, sehingga masyarakatnya punya pilihan selain bertani, dia melakukan atau bekerja di sektor-sektor industri, di sektor pendidikan juga muncul politeknik, SMK dan seterusnya untuk bisa fit atau comply dengan kebutuhan industri ya. Sampai sekarang hal itu masih ada, tetapi dilanjutkan dengan tren bahwa masyarakat tidak hanya melihat dari aspek teknologi dan industri, tetapi juga informasi. Jadi masyarakat perilaku masyarakat yang kemudian menggunakan teknologi dan informasi untuk menunjukkan eksistensi mereka, termasuk untuk mendapatkan pendapatan dari sektor industri, sektor informasi dan ICT. Nah, kemudian berkembang lagi katanya ini menurut Klaus Schwab di Fourth Industrial Revolution, pada akhirnya orang akan masuk ke area yang keempat, yaitu bagaimana dia bisa mendapatkan tujuan hidupnya, purpose-nya dengan mendayagunakan akal pikir kita. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa dirasakan atau tidak, terutama saya ya mungkin sudah pernah mengalami melihat siaran TV itu ya hanya TVRI ya, satu-satunya TV masa lalu ya. Di zaman saya sekarang ini kita tidak hanya punya banyak TV nasional, tapi juga punya pilihan YouTube dan seterusnya. Disadari atau tidak, ada perubahan yang fundamental di masyarakat ya. Tidak hanya di industri ya, di sisi bisnis yang ada revolusi industri, kemudian ada dunia yang baru yang namanya VUCA, dunia yang volatile, yang tingkat perubahannya sangat cepat, dunia yang uncertain, artinya penuh dengan ketidakpastian, dunia yang punya level kompleksitas yang tinggi, ada banyak faktor yang menentukan satu isu, satu keputusan, dan dunia yang penuh dengan ambiguitas atau banyaknya hal yang tidak jelas. Muncul hoax di mana-mana, kita kadang-kadang tidak bisa memisahkan antara berita yang benar dan yang nggak benar dan seterusnya. Inilah dunia kita sekarang, dunia di mana secara industri sudah berevolusi sampai dengan level keempat, secara kehidupan masyarakat sudah berevolusi dari agraria, industri, informasi, kemudian masuk ke fase yang terakhir, fase digital, dan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas. Jadi inilah dunia kita yang perlahan kita merasakan itu. Nah, terus apa relevansinya dengan pemerintah daerah? Nah, kita melihat bahwa pemerintah daerah di dalam konteks administrasi pemerintahan bisa disebut sebagai public service ya, artinya pelayan masyarakat. Nah,
ketika kemudian fungsi utama menjadi pelayan masyarakat ini melekat pada individu ASN ataupun institusi pemerintah daerah, tentu untuk bisa melayani masyarakat dengan baik, kita harus paham bagaimana masyarakat yang kita akan layani, berapa banyak jumlahnya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana preferensinya, bagaimana perilakunya, apa kebutuhannya, dan segala macam. Nah, oleh karena itu, ketika kita sebagai pemerintah daerah ingin melayani masyarakat yang secara evolutif itu berubah dari yang tadi itu awalnya basisnya agraria, kemudian bergeser ke industri, sekarang kemudian bergeser ke teknologi informasi, kemudian digital, tentu sebagai pelayan masyarakat kita harus kemudian satu frekuensi dengan yang kita layani. Nah, jangan sampai pembelinya minta gaduh-gaduh, kita masih produksi pecel, ya, karena yang kita tahu hanya pecel. Nah, jadi ada perubahan preferensi mereka. Dari awalnya mereka itu pengen beli diantar pulang, kita hanya menyediakan layanan makan di tempat. Jadi sebagai pemerintah daerah, konsekuensi atas mandat menjadi pelayan masyarakat tentu harus menyadari perubahan yang terjadi di masyarakat dan mencoba untuk menyesuaikan dengan perubahan itu agar layanan yang diberikan itu punya nilai yang optimal di sisi masyarakat. Jadi ini pemerintah daerah suka tidak suka, mau tidak mau rasanya harus mencoba untuk satu frekuensi dengan masyarakat yang dilayani. Saya tidak mengatakan semua masyarakat sekarang sudah menggunakan teknologi digital, tetapi tren bahwa masyarakat menggunakan teknologi digital sampai ke level desa itu terjadi. Nah, jadi kita bisa lihat data dari industri telekomunikasi bahwa jumlah gadget yang dimiliki oleh penduduk itu hampir sama dengan jumlah penduduk kita, meskipun tidak merata ya, ada satu orang punya lebih dari satu, yang lain mungkin di pelosok-pelosok belum punya, tetapi penetrasi terkait dengan teknologi digital ini sungguh masif. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sebagai pelayan masyarakat di pemerintah daerah harus mencoba untuk memposisikan diri kita, membuat layanan kita itu satu frekuensi dengan mereka. Pada akhirnya toh keberadaan pemerintah daerah kan untuk masyarakat. Kalau kita bisa satu frekuensi dengan masyarakat, peran pemerintah daerah akan lebih mudah untuk menjalankan aspek-aspek berkait dengan pelayanan, yang berkait dengan administrasi kependudukan, administrasi kewarganegaraan, maupun aspek-aspek yang terkait dengan membangun ketahanan nasional di sana. Nah, jadi pemerintah daerah tidak bisa tidak kemudian untuk mencoba mempelajari bagaimana pola-pola tindak dan pola pikir, pola perilaku masyarakat yang mengakses dengan masif teknologi digital. Tidak hanya itu, tidak hanya masyarakat individu, tetapi adopsi digital juga dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha. Dan pelaku usaha ini juga menjadi konsumen dari pemerintah daerah tentunya, yang butuh perizinan, yang butuh transparansi proses, yang butuh banyak hal. Jadi konsumen dari utama dari pemerintah daerah mulai mengadopsi teknologi digital, ada perubahan dalam hidupnya. Nah, jadi ketika masyarakatnya dipenuhi dengan aspek agraria, aspek industri, mungkin pendekatan bureaucratic governance itu cocok ya. Bagaimana birokrasi itu ditunjukkan dengan bukti-bukti fisik, proses-proses fisik ya. Tetapi kemudian ketika masyarakatnya sudah bergeser kepada information society, masyarakat berbasis pengetahuan, maka muncul perubahan dari yang bureaucratic government menjadi electronic government. Jadi dulu inisiatif adanya e-government itu disadari atau tidak muncul karena tekanan-tekanan bahwa masyarakat itu butuh informasi lebih dari pemerintahnya.
informasi lebih berkait dengan proses-proses yang berhubungan dengan masyarakat. Khususnya dulu adopsinya adalah berkait dengan aspek-aspek yang menjanjikan transparansi ya, misalkan e-procurement dan macam ragam proses yang kemudian dilabeli depannya dengan huruf E ya. Menunjukkan adanya elektronifikasi ya, memasukkan aspek teknologi di sana. Nah, jadi prosesnya mengarah kepada mengelektronikan proses. Jadi dari proses yang manual menjadi proses yang lebih elektronik. Nah, ketika kemudian dari masyarakat yang basisnya informasi ini sekarang ini bergeser ke masyarakat yang sifatnya digital atau yang namanya digital society, maka mau tidak mau tadi saya katakan pemerintah pun juga harus berevolusi dari electronic government menjadi digital government. Sehingga digitalization ini menjadi isu sentral, tidak hanya concern-nya pada aspek efisiensi atau transparansi, tetapi bagaimana adanya keterlibatan pada masyarakat dalam proses mengakses dan konteks ini sebenarnya secara konseptual sudah mulai ditangkap oleh konsep administrasi publik yang kemudian harus fokus pada konsumennya. Kemudian tren belakangan muncul yang namanya post new public management, yang ini pendekatannya lebih ke sosiologi. Jauh sebelum itu, sebelum economic public administration approach yang menggunakan new public management, NPM itu ada yang namanya legal approach atau traditional approach yang fokusnya adalah obedience atau kepatuhan pada aturan yang dibuat oleh pusat. Kalau nggak patuh nanti dikenakan macam ragam disinsentif di sana. Jadi pola-pola seperti ini sedikit demi sedikit mulai bergeser. Nah, yang ingin kemudian kita lihat adalah ada proses di mana kita yang mengalami perubahan tadi itu kemudian menjadi terkaget-kaget dengan hantaman shock yang namanya pandemi yang tadi disampaikan di awal ya. Jadi tren perubahannya itu evolutif ya, dari masyarakat agraria, kemudian masyarakat industri, masyarakat informasi, masyarakat digital. Tetapi ketika ada pandemi, ini merubah banyak hal, landscape-nya berubah. Dari yang awalnya perubahannya evolutif menjadi revolutif. Dalam waktu yang cepat kita harus mengubah pola kerja kita. Dari awalnya itu semuanya luring harus menjadi daring. Bahkan kemudian terakhir Pak Luhut bilang bahwa pemerintah DKI harus membuat kerjanya 75% dari rumah, begitu maksimal, minimal. Jadi ini yang menjadi katalisator utama digitalisasi. Dari awalnya dulu ini hanya menjadi opsi terakhir mungkin ya pendekatan pemerintah menggunakan digital, tetapi dengan adanya pandemi ini menjadi shock bagi kita bersama, suka atau tidak suka kita dipaksa untuk mengetahui, dipaksa untuk mengadopsi itu. Nah, jadi di dalam banyak hal, di dalam dunia pendidikan jelas ini. Kemarin saya ngambil rapot anak saya, itu gurunya ngeluh, gitu kan, harus lembur-lembur bikin materi dan seterusnya. Muridnya juga ngeluh, bosen dan seterusnya. Banyak hal yang kemudian mengubah itu. Jadi awalnya perubahannya evolutif, sekarang menjadi revolutif. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian Pemda harus melakukan transformasi ke digitalisasi? Nah, mungkin untuk menjawab ini saya perlu cerita tentang 3 fase digitalisasi di public sector. Nah, dulu pendekatannya public sector itu adalah pemerintahan yang analog, pemerintahan yang tertutup. Jadi pemerintah sebagai provider layanan. Jadi sifatnya fokusnya adalah ke pemerintah sendiri, ke institusi pemerintahan, tertutup. Ya pokoknya layanannya seperti ini, gitu kan? Gedungnya seperti ini, sibuk di dalam gedung, kemudian masyarakat ada di luar gedung, government menyediakan layanan masyarakat mati itu. Nah, itu analog government. Kemudian ada yang tadi saya ceritakan fase kedua adalah e-government. Pemerintah mencoba mengadopsi ICT, Information Communication Technology, ke dalam proses dan prosedurnya. Misalkan prosedur pendaftaran
pendaftaran untuk perizinan atau prosedur pengadaan yang awalnya prosesnya itu analog ditambahin ICT, dilabeli menjadi e-government. Nah, tapi disadari atau tidak, prosesnya sebenarnya masih analog, dibungkus dengan teknologi informasi. Nah, tidak hanya di pemerintah daerah, di Departemen Keuangan pun masih melakukan proses itu, misalkan di kepabeanan. Dulu e-government itu muncul karena isu-isu transparansi ya, supaya nggak korupsi dan seterusnya, memotong ruang-ruang yang memunculkan masalah di sana. Tetapi logika pola pikirnya masih logika analog, tapi dibungkus dengan ICT. Nah, jadi dan prosesnya masih silo, artinya masih sendiri-sendiri nih, bagian pengadaan sendiri, bagian perizinan sendiri, masing-masing punya sistem sendiri-sendiri. Jadi ya, tapi sudah lebih mending lah daripada tadi benar-benar analog. Nah, digital government menawarkan paradigma yang berbeda, paradigma bahwa government itu tidak hanya sebagai sole provider atau sebagai penyedia layanan utama, tetapi proses proactive administration, artinya publik bisa mengakses. Maka sejari awal desain pemerintahnya adalah desain digital yang memungkinkan ada pemerintah itu membuka diri sebagai platform. Nah, kita sudah mulai familiar zaman sekarang dengan platform ya. Ada platformnya belanja namanya Shopee, Tokopedia dan seterusnya. Ada platformnya untuk transportasi, Gojek dan seterusnya. Nah, digital government ini menempatkan digital itu sebagai platform, sebagai penyedia ekosistemnya supaya orang-orang yang terlibat, misalkan berkait dengan satu usaha tertentu yang terlibat, mungkin ada orang yang ingin usaha, ada yang bagian pendanaan, ada yang bagian sertifikasi, ada yang bagian pengawasan, itu bisa berkolaborasi bersama dalam ekosistem itu. Jadi ini pendekatan yang futuristis memang terlihat, tetapi kalau kita amati dari apa yang terjadi di platform-platform yang lain, itu bisa terjadi. Nah, jadi ke depan arahnya adalah menjadikan government yang digital, yang keterlibatan masyarakat ini menjadi sangat dominan. Nah, tadi kenapa kita kembali bahwa Pemda perlu bertransformasi, karena Pemda tidak hanya punya isu berkait dengan comply terhadap aturan, tetapi juga didorong untuk efisiensi operasional dan efisiensi proses. Kemudian digitalisasi itu bisa memungkinkan Pemda untuk membuat keputusan yang berbasis data dengan lebih baik. Nanti tentu akan ada bagaimana data analytics, big data dan seterusnya. Ini bukan sesuatu yang muluk-muluk. Kalau Bapak Ibu lihat di Omnibus Law yang baru terbit beberapa waktu yang lalu, misalkan saya ambil case untuk Omnibus Law di area UMKM. Di situ dimandatkan jelas harus ada undang-undang mengatakan dalam 1 tahun maksimum dari diundangkannya Omnibus Law itu harus dibuat yang namanya single database UMKM. Pemerintah dan pemerintah daerah itu harus membuatnya. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan berkait dengan identifikasi, pemberdayaan, pendampingan, pengembangan dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai digitalisasi bermanfaat, tidak hanya menghadirkan isu efisiensi proses, tapi juga untuk membuat pengambilan keputusan lebih baik karena menggunakan data yang tunggal, data yang komprehensif, data yang bisa reliable. Tidak masing-masing dinas punya data sendiri-sendiri, nanti bingung. UMKM, BPS punya data sendiri, kemudian kementerian punya data sendiri dan seterusnya. Ini membuat implementasi program menjadi kacau. Gitu. Nah, yang ketiga, mengapa Pemda perlu transformasi adalah yang paling utama membuat adanya engagement atau keterlibatan masyarakat kepada pemerintahan. Jadi mengecilkan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Nah, jadi masyarakat terlibat aktif di dalam pemerintahan karena dia bisa mengakses data yang terbuka, bisa berkontribusi terhadap data,
Ya, mirip seperti Bapak Ibu menggunakan Facebook atau Instagram ya, kan merasa memilikinya sebegitu besar dengan Facebook dan Instagram. Ya, penyedia jasanya ya dia hanya menyediakan platform yang mengisi pelaku-pelaku atau pengguna-pengguna itu. Jadi dengan adanya proses digitalisasi harapannya adalah masyarakat dan pemangku kepentingan itu punya keterlibatan lebih besar, mendapatkan layanan lebih optimal dari masyarakat, dari pemerintahan yang basisnya digital itu. Nah, tentu dalam implementasinya ini tidak bisa setiap Pemda punya langkah yang sama, punya tahapan yang sama. Tentu semua akan berdasar pada yang namanya Digital Maturity Index ya, atau indeks kematangan digitalnya. Yang itu sudah diukur oleh OECD. Ya. Jadi semakin matang suatu pemerintahan itu terhadap adopsi digitalnya, maka dia akan semakin mudah untuk mengadopsi konsep-konsep digitalisasi tadi. Nah, jadi bagi kita di Indonesia sebenarnya embrio atas proses digitalisasi itu sudah mulai ada dulu zamannya e-government, ada smart city dan seterusnya. Nah, tapi kalau saya lihat sifatnya masih parsial ya, masih bagian per bagian. Kalau digital government ini arahnya adalah memiliki sesuatu yang lebih komprehensif. Saya yakin bahwa ini akan menjadi inisiatif yang lebih masif ke depan pasca Omnibus Law yang menggunakan pendekatan, mengatur masyarakat menggunakan pendekatan omni, pendekatan yang komprehensif, dan itu membutuhkan dukungan infrastruktur digital. Tanpa digitalisasi, menggunakan pendekatan yang analog, nggak mungkin membuat sesuatu yang sifatnya omni, ya, membuat sesuatu yang sifatnya banyak ragam masalah ke dalam satu pembahasan yang komprehensif. Nah, jadi inilah pentingnya kenapa digitalisasi harus diadopsi oleh pemerintah daerah, dan saya yakin beberapa pemerintah daerah atau pemimpin daerah mulai melihat ini sebagai sesuatu yang perlu dijalankan untuk membuat masyarakat menjadi lebih mendapatkan manfaat atas keberadaan masyarakat. Jadi mungkin saya pikir itu saya tidak boleh terlalu panjang karena nanti ada Mas Arief dan Mbak Fesa ya, yang akan membahas lebih mendetail ya tentang konsep ini. Saya mungkin sementara itu dulu, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Boyke atas materi yang disampaikan dan sangat menarik ya. Saya mohon izin untuk mengulang kembali beberapa poin penting yang tadi disampaikan oleh Pak Boyke, bahwa di masa saat ini Pemda sebaiknya senantiasa menyesuaikan pelayanannya terhadap kebutuhan dan gaya hidup dari masyarakat, di mana sekarang kita tahu masyarakat sudah lebih ke information society ya, jadi ke era digital tadi, di mana maka konsekuensinya bureaucratic government ini harus bergeser ke arah electronic government, dan digitalisasi ini juga penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada beberapa manfaatnya, seperti yang pertama tentunya mampu menciptakan efisiensi dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, kemudian tentunya juga bisa mendukung untuk pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan yang lebih baik ya. Tadi dikatakan ada single data, kemudian menggunakan basis informasi yang sama untuk mengambil keputusan, yang mana tentunya kebijakan atau keputusan itu diambil untuk kebaikan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan digitalisasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka ini mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat yang ada di daerah tersebut gitu, sehingga lebih mudah terjadi sinergi dan harmonisasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Baik sekali dan sangat menarik materi yang disampaikan oleh Pak Boyke, tapi belum selesai, masih ada materi menarik yang lainnya, di mana kita langsung lanjutkan ke pembicara kedua, pemantik diskusi kita yang kedua, ada Mbak Fesa Yunita Putri SHLLM. Beliau merupakan staf peneliti di Swasaba Research Initiative. Selamat pagi Mbak Fesa. Pagi Mbak Popi.
Selamat pagi, baik Mbak Vesa. Pada pagi hari ini akan mengangkat topik diskusi mengenai bagaimana urgensi transformasi digital bagi pemerintah daerah demi mewujudkan reformasi birokrasi. Seperti itu. Untuk itu kepada Mbak Vesa dipersilahkan untuk memantik diskusi ya, menyampaikan materi selama kurang lebih 20 menit Mbak Vesa. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Popi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk kesempatannya untuk saya hari ini bisa sharing apa yang saya pelajari, karena memang kemarin saya mengambil master itu dengan program studi Law and Digital Technologies, dan pada hari ini saya ingin memaparkan terkait dengan urgensi transformasi digital bagi pemerintah daerah demi mewujudkan reformasi birokrasi. Karena memang saya background-nya dari hukum, tentu saja untuk mengawali diskusi pada hari ini, saya memberikan dasar-dasar hukum. Memang sebenarnya belum terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan digital governance. Tapi di sini saya menemukan beberapa peraturan yang terkait dengan digital governance, yaitu berupa peraturan presiden dan juga peraturan menteri, khususnya untuk peraturan menteri dari Kemenpan RB. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa memang pandemi COVID-19 ini membuat kita untuk bagaimana caranya bisa bekerja dari rumah, dan juga tentunya kita bagaimana caranya untuk bisa menggunakan akses internet atau juga gadget-gadget yang kita miliki untuk tetap melakukan rutinitas kita sehari-hari. Dan secara tidak sadar kita memang sudah melakukan percepatan transformasi digital ini di tengah pandemi sekarang ini. Namun yang kita lihat mungkin banyak negara, tidak hanya Indonesia saja, tetapi juga negara-negara lain di dunia itu yang mengalami apa yang Pak Boyke tadi bilang, bahwa kita mengalami yang namanya shock gitu kan. Bagaimana kita tetap bisa melanjutkan untuk memberikan pelayanan publik dengan akses yang memang kita nggak bisa lagi tuh untuk berangkat ke kantor dan segala macamnya. Tapi memang di antara banyak negara yang mengalami shock tersebut, ternyata ada satu negara yang memang mereka sudah siap gitu kan, karena jauh sebelum adanya pandemi, sistem pemerintahan mereka itu sudah berbasis digital. Dan negara itu adalah Estonia, yang pada hari ini saya akan bagikan. Estonia ini merupakan negara paling digital di dunia, di mana semua pelayanan publik mereka itu tersedia secara online dan 24 jam. Hanya ada 3 hal yang mereka itu tidak memiliki online pelayanan publiknya, yaitu untuk pernikahan, perceraian, dan transaksi properti. Dan dengan adanya e-government ini atau digitalisasi ini, Estonia sudah berhasil mengurangi 844 tahun working time-nya. Dan di sini saya akan memberikan beberapa contoh, realnya itu seperti apa sih digitalisasi di government ini. Yang pertama itu untuk Estonia sendiri, ketika ada anak yang lahir, itu memang pemerintah itu sudah langsung tanggap gitu loh. Ketika rumah sakit itu sudah mencatat ada kelahiran seorang anak atau bayi, maka secara serta-merta pemerintah itu langsung meng-email kedua orang tua tersebut, kedua orang tua dari bayi tersebut, yang berisikan secara garis besarnya mengatakan kayak, selamat atas kelahiran bayi Anda, mau dikasih nama siapa, dan bahkan ketika keluarga dari anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial, anak tersebut bisa langsung terdaftarkan gitu untuk mendapatkan bantuan sosial juga. Jadi memang ada birokrasi yang dipangkas gitu di dalam hal ini. Kemudian untuk kesehatan, 99% obat yang diresepkan oleh dokter di Estonia itu diberikan melalui digital atau internet. Jadi memang di sana itu sudah ada sistem yang sangat efektif yang terhubung antara rumah sakit dan juga antara pihak farmasinya. Dan bahkan untuk medical records-nya juga mereka sangat digital sekali. Jadi misalnya hari ini kita ke rumah sakit A, kemudian untuk bulan depannya kita ke rumah sakit B, itu medical records-nya sudah bisa diakses oleh kedua rumah sakit tersebut gitu. Jadi tidak hanya e-governance ini bisa membantu untuk pasiennya, tetapi juga untuk dokter itu sendiri. Kemudian terkait pendidikan, kita ketahui bahwa saat ini pemerintah sedang kebingungan gitu kan, sebenarnya bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan pendidikan secara daring itu dengan efektif. Karena memang di satu sisi
anak-anak juga merasakan stres, orang tua juga merasakan tekanan untuk menggantikan peran guru gitu kan. Tapi juga di sisi lain ketika adanya physical sekolah bertemu secara fisik itu juga cukup riskan gitu kan. Sedangkan di Estonia itu jauh sebelum pandemi mereka sudah melakukan e-education gitu kan. Dan ada sebuah platform yang mana mereka itu mempertemukan antara anak, guru, dan juga orang tua sekaligus gitu. Jadi mereka meskipun sistemnya online, tapi di situ mereka memberikan platform untuk kolaborasi antara ketiga pihak tersebut. Dari pemaparan terkait dengan Estonia tersebut, kita melihat bahwa peluang dari digital governance ini sangat besar, tentunya terkait dengan efisien dan transparan, juga kita bisa membebaskan pemerintahan itu jauh dari KKN, terus juga mempercepat birokrasi, mengurangi waktu, anggaran, dan tentunya ini bisa untuk berdampak bahkan terhadap lingkungan kita gitu, karena kan sistemnya paperless, kita tidak lagi harus mengeprint dokumen-dokumen yang sangat tebal gitu kan, karena kan sistemnya adalah kita cukup dengan mengupload atau mengirim atau juga mendownload dokumen-dokumen tersebut. Namun apabila pemerintah daerah memang sudah berniat nih untuk melakukan transformasi digital, perlu juga diingat bahwa di sini ada tantangan juga yang sebenarnya cukup penting untuk menjadi kesadaran pemerintah daerah, karena memang saat ini itu belum ada aturan yang mengatur terkait dengan cyber security dan data protection, di mana cyber security ini sangat penting. Jadi ketika pemerintah daerah membuat aplikasi atau membuat platform, itu tentunya bagaimana caranya agar platform-platform ini itu bisa secure gitu dari cyber attack atau hacking gitu kan. Dan juga bagaimana caranya data-data yang di input oleh masyarakat itu diprotek gitu. Jangan sampai ada kebocoran data dari identitas-identitas masyarakat kita. Tapi memang jangan sampai juga tantangan ini menjadikan hambatan gitu untuk pemerintah daerah. Karena memang di hukum sendiri itu kita mengenal adanya adagium yang menyebutkan bahwa dalam bahasa Belanda itu mengatakan het recht achter de feiten aan. Yang artinya itu memang hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa gitu. Jadi selalu peristiwanya kejadian dulu, baru hukum itu datang untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi memang ya inovasi itu selalu datang, selalu berkembang setiap harinya. Jadi jangan sampai juga kita justru mengekang atau menutup diri kita dari inovasi-inovasi tersebut. Lalu apa sih sebenarnya modal utama untuk pemerintah daerah melakukan transformasi digital? Apakah anggarannya yang besar? Ataukah perangkatnya yang canggih seperti software atau hardware-nya? Kemudian, ataukah IT experts, mereka yang pandai terkait dengan algoritma atau coding, ataukah terkait dengan internet yang cepat. Sebenarnya memang 4 hal ini itu sangat penting, dan ini bisa mendukung kesuksesan sebuah digital, transformasi digital gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah terkait dengan kepercayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu dengan sukarela mereka mau berpartisipasi dalam digital governance ini gitu. Mereka mau menginput data-data mereka secara digital, karena memang ketika kita melihat Estonia, apa sih faktor utama yang membuat mereka sukses? Karena memang partisipasi mereka dalam melakukan proses digitalisasi ini sangat tinggi. Mereka percaya gitu terhadap government untuk mengelola data-data pribadi milik mereka. Dan tentunya kepercayaan masyarakat ini bisa kita dapatkan dengan goodwill dari pemerintah daerah itu sendiri. Bagaimana pemerintah daerah itu mau gitu loh membuat tidak hanya kita berikhtiar untuk melakukan transformasi digital saja, tetapi kita juga bagaimana caranya memberikan hak-hak privasi kepada masyarakat. Kita harus membuat publik itu dengan tentunya juga dengan hal-hal yang menjamin adanya cyber security dan juga data protection. Dari peraturan presiden yang tadi saya sampaikan di awal, itu sudah ada yang namanya rencana strategis. Nah, rencana strategis ini sebenarnya bisa kita jadikan pedoman untuk instansi, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk bagaimana kita nantinya mengimplementasikan digital governance itu.
Jadi rencana strategis ini dibagi menjadi 4 area. Yang pertama itu adalah tata kelola, yang kedua layanan, dan yang ketiga TIK, dan yang terakhir itu adalah SDM. Untuk tata kelola itu bagaimana kita menyiapkan pembangunan arsitektur dan juga infrastrukturnya. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa kita udah buat aplikasi atau platform, hal-hal ini tuh bisa diakses gitu oleh masyarakat. Karena kan memang internet itu hal yang sangat penting ya saat ini. Jadi bagaimana kita bisa menjamin akses internet itu bisa mudah didapatkan oleh masyarakat dengan pembangunan infrastrukturnya. Kemudian juga dikuatkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung transformasi digital ini. Kemudian terkait dengan layanan ini sebenarnya bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah bagaimana layanan ini mendukung internal birokrasi dari instansi tersebut. Dan yang kedua baru layanan yang digunakan oleh publik gitu kan. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Di sini bagaimana kita mengembangkan layanan berbasis teknologi itu sendiri dan juga artificial intelligence. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak Dr. Boyke terkait dengan bagaimana ICT itu nantinya bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan gitu kan. Dan artificial intelligence ini sudah banyak digunakan oleh negara-negara lain di luar itu untuk mengambil keputusan yang jauh lebih akurat dan lebih tepat gitu. Karena kan kadang kalau kita sebagai manusia mengambil keputusan itu ada unsur subjektifnya, ada unsur bagaimana pengalaman kita. Jadi sedangkan kalau dengan artificial intelligence itu lebih objektif gitu. Jadinya nanti hasil decision making-nya itu lebih objektif dan akurat. Kemudian terkait dengan SDM. SDM itu kalau kita berbicara smart city, jangan sampai yang smart itu hanya city-nya gitu ya, tapi juga bagaimana caranya SDM-nya itu juga smart, baik itu dari masyarakatnya sendiri maupun juga dari sisi ASN-nya. Sehingga perlu juga kita untuk melakukan promosi literasi dengan melakukan pelatihan atau sosialisasi, kemudian juga kita bisa melakukan peningkatan kapasitas ASN, misalnya dengan proses sertifikasi, atau nantinya bagi mereka yang expert di bidang digital governance ini kita berikan remunerasi atau insentif, hal itu juga bisa dilakukan. Dan langkah konkretnya ketika kita ingin melakukan transformasi digital itu seperti apa sih? Yang pertama tentu kita harus melakukan perencanaan yang matang, baik itu dari kita memilih dan memilah pelayanan publik mana yang mau kita mulai untuk melakukan digitalisasi, kemudian juga kita membuat kebijakan-kebijakan yang mendukungnya. Kemudian terkait dengan realisasi, untuk tahapan yang kedua, itu adalah yang seperti dari tadi sudah saya singgung, yaitu bagaimana kita mempersiapkan, kita mengembangkan platform-platform untuk membuat layanan publik secara digital. Kemudian yang ketiga itu tahapan pengoperasian. Di tahapan ini kita sudah melaunching aplikasi-aplikasi atau platform ini kepada masyarakat sehingga masyarakat sudah bisa mengaksesnya. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting itu adalah ketika sudah jadi nih platformnya, sudah di launching, sudah bisa digunakan oleh masyarakat, jangan lupa juga untuk kita melakukan pemeliharaan karena memang maintenance itu sangat penting di IT karena memang setiap harinya itu ada serangan-serangan cyber attack dari mana saja. Bahkan kemarin saya sempat baca di berita kalau 1 tahun terakhir ini dari Januari sampai Desember. Aku bayangke wah soalnya sekolah. Ya. Nah sampai Desember itu ada sampai 1 miliar cyber attack yang dialami di Indonesia. Itu kan sebenarnya sangat banyak. Untuk itu perlu juga dilakukan pemeliharaan. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Bagaimana kita itu mencari tahu gitu loh, sebenarnya apakah platform yang kita buat ini sudah membuat masyarakat mendapatkan kemudahan gitu. Atau ternyata teknologi yang kita buat ini justru membuat masyarakat kesulitan gitu kan. Apakah memang yang teknologi yang dibuat untuk pelayanan publik ini sudah
sederhana dan membuat birokrasi itu menjadi cepat. Untuk itu perlu juga kita lakukan monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir akan saya tutup dengan sebuah quote atau kutipan yang menyatakan bahwa digitalisasi itu bukanlah tujuan akhirnya. Digitalisasi itu hanyalah alat untuk membuat hidup kita lebih baik dan lebih sederhana. Jadi ketika nantinya pemerintah daerah sudah yakin untuk melakukan transformasi digital, jangan sampai kita digitalisasi itu hanya sekedar untuk pengadaan saja, misalnya wifi atau laptop seperti itu. Padahal sebenarnya tidak berhenti sampai di situ, tapi justru wifi, laptop, device-device yang lain itu bagaimana kita menggunakannya sebagai alat untuk membuat pelayanan publik yang diakses masyarakat itu lebih simpel, lebih baik, dan juga lebih sederhana. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini bisa memberikan insight baru untuk teman-teman dan rekan-rekan di sini semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mbak Fesa. Insight-nya sangat menarik ya, dari sisi hukum tadi sudah dibahas juga beberapa, ternyata terkait dengan digital governance ini sudah banyak undang-undang atau peraturan ya yang dibuat untuk mengarahkan pemerintah memberikan pelayanan secara digital kepada masyarakat. Mohon izin saya menyampaikan kembali beberapa poin dalam materi yang disampaikan Mbak Fesa tadi, bahwa faktor kesuksesan utama dalam digitalisasi pelayanan pemerintah daerah ini adalah ada di kepercayaan masyarakatnya, seperti itu. Jadi meskipun misalnya pemerintah daerah sudah punya modal yang besar, membangun IT infrastruktur yang sangat canggih gitu ya, jika kepercayaan masyarakatnya masih minim, ya mungkin digital governance ini tidak bisa berjalan sebagaimana apa yang diharapkan. Kemudian tadi juga di akhir Mbak Fesa meng-highlight suatu quote seperti itu, di mana pada intinya digitalisasi ini bukanlah hanya sebatas alat, tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana dengan menciptakan pemerintah daerah yang memberikan pelayanan atau aktivitas pekerjaan secara digital ini kelak tujuannya adalah memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan membuat proses pelayanan ini juga tentunya lebih nyaman diakses oleh masyarakat yang ada di suatu daerah. Oke, menarik sekali insight-nya Mbak Fesa, terima kasih, tapi belum selesai karena masih ada satu materi lagi yang tentunya tidak kalah menarik. Sebelum nanti kita lanjutkan untuk diskusi dengan Bapak Ibu sekalian ya, akan disampaikan untuk pemantik diskusi yang ketiga ada Mas Arief Lukman Hakim, SEMA. Beliau adalah staf peneliti di Swasaba Research Initiative. Selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas Arief. Nah, Mas Arief pada pagi hari ini akan menyampaikan materi pemantik diskusi yang ketiga terkait dengan digital governance for government atau tata kelola digital untuk pemerintah ya, pemerintah daerah khususnya pada diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk itu langsung saja Mas Arief, untuk mempersingkat waktu, silahkan menyampaikan materi untuk pemantik diskusi kita selama kurang lebih 20 menit. Kepada Mas Arief dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Jadi saya Arief Lukman Hakim, sama seangkatan dengan Mbak Fesa, saya baru pulang dari University of Sheffield, Inggris. Jurusan kuliah saya Digital Media and Society. Jadi meskipun waktu kuliah S1 saya ngambil ekonomi, tapi ekonomi saya agak sedikit digaris tipis ya untuk keluar dari ekonomi. Mungkin nyambungnya sama Pak Boyke tadi di ekonomi kreatif. Nah, lalu S2-nya saya ambil Digital Media and Society. Kami ingin sharing dan nanti silakan kalau diskusi di tengah-tengah mau dipotong, mau interupsi juga monggo. Barangkali ada hal yang mungkin perlu dikoreksi atau mungkin ada fenomena yang menarik dari daerah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang saya cek tadi ada yang dari Tabalong, ada dari Balangan, lumayan jauh. Ini saya malah belum pernah ke sana. Saya pernah ke Papua tapi belum pernah ke Balangan. Jadi tentang tata kelola digital pada pemerintahan,
kita mulai dari perkembangan digitalisasi dunia yang disampaikan Pak Boyke di awal tadi. Jadi data per Oktober 2020, total penduduk dunia ada 7,81 miliar. Dari 7,81 miliar ini, lebih dari 50%, sekitar 60%-nya atau 4,6 miliarnya sudah mengakses internet. Kemudian 4,14 miliar sudah menggunakan sosial media. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini mungkin beberapa juga tahu informasi tentang diskusi pada pagi hari ini juga lewat sosial media. Bapak dan Ibu masuk dalam angka 4,1 miliar ini. Dalam 1 menit di internet, ini angka-angkanya lumayan fantastis. Ada kita saat ini sedang zoom-zooman, ini ada 208,3 peserta Zoom dalam berbagai meeting di dunia. Ini dalam 1 menit. Jadi bayangkan kita sedang zoom-zooman di sini, berapa zoom-zooman yang lain yang terjadi di dunia. Nah, kira-kira 208,3 manusia itu bertemu di Zoom dalam 1 menit. Angka yang fantastis yang lain yaitu WhatsApp. Platform yang mungkin bisa dibilang menjadi platform utama ketika kita berkomunikasi di era seperti sekarang. Ada 41,7 juta pesan chat yang dikirimkan melalui WA. Jadi kalau Bapak dan Ibu berkomunikasi lewat WA dengan keluarga, ternyata temannya banyak. Temannya itu 41,7 juta. Nah, ini angka-angka ini kami rangkum, kami dapatkan dari Statista. Dapatnya juga secara digital juga. Nah, ini kalau di Indonesia, kita ngomong digitalisasi, kalau yang tadi di dunia, per Januari 2020, penduduk Indonesia 272 juta, penetrasi internetnya juga lebih dari 50%, yaitu sebesar 60%, 64%. Lalu pengguna media sosialnya juga sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia sudah go di mana sosial media. Kemudian ini perbandingan dengan tahun sebelumnya, jadi jumlah penduduknya bertambah 2,9 juta, jumlah penduduknya. Secara real ini, tapi pengguna internetnya bertambah 25 juta. Ya, pengguna sosial medianya bertambah 12 juta. Nah, ini kan menarik. Jumlah bayi yang lahir itu lebih sedikit dibanding jumlah orang yang baru mengakses internet. Ini peluangnya lumayan besar ketika Bapak dan Ibu di pemerintahan mau go digital. Kemudian ada skor Digital Readiness Index di Indonesia, itu skornya 11,68 dari angka maksimalnya 25. Artinya ada gap sekitar 13-an persen yang menjadi PR. Bukan hanya bagi pemerintah daerah, tapi juga bagi pemerintah pusat. Kalau di sektor swasta, mungkin kita sangat familiar dengan platform-platform yang muncul dari startup andalan di Indonesia seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak. Kemudian swasta juga sudah sangat familiar menggunakan platform-platform digital, mulai dari platform sehari-hari untuk kegiatan kerja maupun untuk proyek, contohnya ada Basecamp, Slack, dan seterusnya. Kemudian ada pertumbuhan digital payment, sekarang kita bayar pakai Shopify, pakai OVO, dan seterusnya. Lalu berkembang juga coworking culture, baik tempatnya, karena sekarang pandemi, tempat ini bergeser menjadi virtual coworking space. Lalu penggunaan data science dalam keputusan-keputusan bisnis. Jadi ketika mau memarketingkan sebuah produk, kira-kira waktunya pas kapan. Nah, ini pendekatannya pendekatan data. Kemudian penggunaan algoritma dan artificial intelligence. Kalau Bapak, Ibu dulu kalau mau tanya sesuatu ke sebuah perusahaan, datang ke kantornya atau lewat telepon, sekarang pakai bot. Tinggal ketik keyword, lalu muncul jawaban-jawaban dari botnya ini. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Vesa tadi, regulasinya baru menyusul kemudian. Kalau yang kita sangat familiar biasanya Undang-Undang ITE atau ITE, Undang-Undang ITE. Nah, informasi transaksi elektronik. Ini sebenarnya masih sangat general undang-undang ini ya. Biasanya ada pencemaran nama baik dan seterusnya, lebih ke konten sebenarnya. Lalu ada Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pembayaran berbasis elektronik. Lalu turunannya ada banyak peraturan menteri, seperti yang kita tahu sekarang lagi ngetren SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Nah, peraturan-peraturan menteri ini sudah
mengamanatkan pemerintah daerah untuk bersentuhan langsung dengan platform-platform digital. Dan yang terbaru yang disinggung Pak Boyke tadi, ada Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ juga sudah di-highlight beberapa item yang mau tidak mau Pemda itu harus menjalankan dan bersentuhan langsung dengan digitalisasi. Lalu bagaimana sih potretnya dengan Pemda di Indonesia? Nah, kalau ngomong transformasi pemerintah digital, saya jadi ingat quote-nya Pak Ono W. Purbo, ini salah satu tokoh IT di Indonesia. Smart City, apanya yang smart? Apakah city-nya, kotanya yang smart, pemerintahnya yang smart, atau masyarakat atau rakyatnya yang smart? Nah, ini kan opsi. Karena pemerintah tahun anggarannya sama. Pemerintah daerah di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Papua sama tahun anggarannya, 1 tahun. Pemilihan bupati, wali kotanya, atau gubernurnya juga 5 tahun. Nah, ini kan pilihan-pilihan ini harus menjadi pertimbangan. Saya mau nggarap yang mananya dulu nih, mau city-nya, mau pemerintahnya, atau masyarakatnya, seperti itu. Kemudian kita melihat tren digitalisasi di pemerintah daerah di Indonesia itu, ini highlight saja ya, sedang berlomba-lomba untuk membuat aplikasi sekarang. Jadi setiap kota mungkin ya, itu sudah punya aplikasinya sendiri-sendiri. Ada di Jogja ada aplikasi Jogja Istimewa, mungkin di mana Sumatera ada Visit Sumatera dan seterusnya. Lalu berlomba-lomba juga untuk pengadaan CCTV. Ini untuk surveillance, mengamati mungkin pola pergerakan penduduknya. Kalau di Dinas Perhubungan biasanya untuk mengamati lalu lintasnya. Lalu berlomba-lomba juga untuk bikin comment center. Nah, comment center ini mungkin di masa pandemi menjadi sangat berfungsi karena bisa untuk rapat virtual dengan pemerintah pusat maupun dengan lintas OPD di daerahnya. Lalu eksistensi pemerintah daerah juga berlomba-lomba eksis di sosial media. Sudah punya akun Instagram, sudah punya vlog di YouTube, dan seterusnya. Ini trennya di Pemda. Nah, akan tetapi sebenarnya kalau secara fenomena dunia yang dikumpulkan, ini saya ngambil dari 3 research yang ada di Amerika, Asia maupun di Eropa, sebenarnya transformasi digital di sektor publik itu mengarah pada 3 tahapan utama. Ini sudah di-highlight oleh Pak Boyke tadi. Yang pertama tujuannya untuk transparansi. Kegiatan-kegiatannya ketika Bapak dan Ibu punya sosial media instansi, ini untuk menyampaikan transparansi kegiatan pemerintah itu ngapain aja. Nah, mostly pemerintah daerah di Indonesia itu baru level transparansi, belum sampai ke partisipasi. Jadi ketika ada citizen yang berubah menjadi netizen, itu komen, itu menanyakan sesuatu, ini kadang-kadang belum terjawab dengan maksimal. Padahal level transformasi digital itu level tertingginya kalau saat ini menurut teori yang saya baca itu ada di level kolaborasi. Tujuannya ketika 3 tahapan ini terlaksana adalah mendapatkan kepercayaan masyarakat, public trust, sebagai pemilik sejati sebuah kebijakan dari pemerintah. Nah, ini peluang-peluang tadi juga sudah dibahas oleh Mbak Vesa. Masyarakat sekarang sudah semakin melek. Inilah modal utamanya. Jadi, Bapak dan Ibu sebagai pemerintah daerah, pelayan publik, itu kalau bisa hidup di spektrum yang sama dengan masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya sudah digital, sudah aware, sudah punya smartphone dan seterusnya, ini kesempatan besar untuk running program digitalisasi. Lalu ada pegawai angkatan muda, adik-adik kita kan sudah pada jadi PNS ini udah masuk nih, generasi Z bukan hanya milenial. Nah, mereka itu natively digital. Mereka lahir televisi sudah berwarna, handphone sudah poliponik. Saya dulu lahir belum ada handphone. Lalu saya SD, handphonenya ada tapi monoponik suaranya. Waktu itu Nokia yang besar-besar itu. Nah, kesempatan yang berikutnya, modal berikutnya adalah perluasan jaringan infrastruktur. Semakin banyak daerah yang sudah bisa mengakses internet. Lalu adanya dorongan pandemi yang suka tidak suka, mau tidak mau kita harus mengurangi interaksi dengan manusia yang lain. Nah, platform digitalisasi ini kesempatannya sangat besar. Nah, lalu apa sih yang bisa dikembangkan? Nah, kalau yang disampaikan Pak Boyke, saya juga sangat sepakat. Pertama adalah penyesuaian tata kelola atau bisnis prosesnya dari layanan-layanan pemerintahan. Kalau yang dulu analog, sekarang proses bisnisnya harus diubah menjadi proses bisnis digital. Lalu di-upskill.
pegawai-pegawainya ini di-training, dikursuskan, didiklatkan, supaya mempunyai kecakapan digital atau digital competence. Lalu ketika Bapak dan Ibu bikin aplikasi, jangan lupa data-datanya itu harus sebaiknya diintegrasikan dengan layanan pemerintah yang lain. Nah, yang tadi dibahas Mbak Vesa itu sangat menarik. Di Estonia itu, jadi ketika masyarakat mau mengakses layanan digital pemerintah, itu cukup sekali saja menginput. Tidak ada umpamanya mau ngurus KK. Nah, nginput data, lalu mau ngurus bantuan sosial, nginput data lagi. Nah, karena endingnya ini kan punyanya pemerintah kayak gitu. Kenapa sih di atas itu nggak pakai sistem big data yang bisa sharing kayak gitu? Nah, ini yang perlu dikembangkan berikutnya namanya collaborative government. Jadi antar OPD itu kalau bisa berkolaborasi, antar pemerintah daerah berkolaborasi. Dan yang paling maksimal lagi ketika pemerintah sudah berkolaborasi dengan masyarakatnya. Kalau digitalisasi layanan ya, mengutip dari apa yang tadi sampaikan Mbak Vesa, mungkin layanan kependudukan yang paling prioritas. Ngurus KK, ngurus surat akte, surat kematian, dan seterusnya. Nah, kalau yang sudah digerakkan oleh Kementerian Pan-RB itu untuk public hearing, keluhan publik, ada jalan rusak, dan seterusnya. Nah, karena ada pandemi, tadi juga sudah di-highlight, kelas online. Ini kalau bisa pemerintah daerah juga sudah mulai memikirkan platform-platform yang paling relevan bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara daring. Ini tidak hanya seperti Zoom seperti ini untuk tatap muka virtual ya, tapi sistem pengelolaan data kependidikannya mungkin bisa terintegrasi dengan Dikbud dan seterusnya. Nah, monitoring kesehatan, jadi tahu warga yang sakit harus dicek kesehatannya, atau anak yang harus imunisasi seperti di Estonia tadi, ini layanan dasar kesehatan. Kemudian keuangan daerah, pajak, retribusi. Idealnya kan masyarakat mau bayar pajak ini kan mau ngasih uang ya. Nah, beberapa daerah itu masih nopo nggih istilahnya, menyusahkan bagi orang yang mau ngasih uang. Jadi kita mau bayar pajak kok antrinya lama, prosesnya tidak pasti kapan selesainya. Nah, layanan digital bisa membuat layanan keuangan daerah ini lebih pasti. Bagi pemerintah daerah juga bisa pasti. Ya tidak 100%, mungkin forecastingnya mungkin 90% ke atas bisa diprediksi bulan kesekian saya bisa mendapatkan pendapatan daerah sekian dan seterusnya. Lalu layanan perizinan yang ini diamanatkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Layanan ketenaga kerjaan juga bisa untuk cari kerja atau untuk cari pegawai, cari tenaga kerja. Dan banyak sekali ide-ide digitalisasi layanan di pemerintah daerah. Cuman kadang-kadang kita dihadapkan pada banyak sekali fenomena yang istilahnya jadi bottleneck. Pertama, pemerintah daerah, pimpinannya, baik kepala daerah maupun pimpinan OPD ini biasanya belum sepenuhnya berkomitmen. Karena transformasi digital ini kan masalah proses nih. Tidak bisa cepat-cepatnya mungkin hitungan 6 bulan bisa dirasakan hasilnya. Lalu kebijakannya belum mendukung. Kebijakan ini baik berupa regulasi maupun anggaran. Kemudian ada gap digital, baik secara infrastruktur maupun kecakapan digital, kompetensi digital. Ada satu kabupaten wilayahnya terdiri dari laut, darat, gunung. Nah, mungkin sinyal di laut ini agak lemah. Kasihan orang-orang yang hidup di kepulauan, mamanya. Sementara di pusat kota sinyalnya sudah 4G. Ini memang jadi tantangan tersendiri. Lalu set of skills dari pegawai yang belum merata. Ada yang sudah sepuh, mungkin mencet Android itu masih belum secepat anak-anak muda yang baru masuk sebagai ASN-nya. Kemudian kepedulian terhadap kebijakan data sebuah platform. Ini rawan penyalahgunaan juga. Tadi Mbak Vesa juga sudah membahas tentang kebijakan data. Dan ini dalam proses Dewan DPR akan mengesahkan tentang perlindungan data pribadi. Nah, Bapak dan Ibu juga harus siap-siap ini untuk melaksanakan amanah undang-undang yang nanti disahkan. Nah, ini yang paling penting berikutnya. Pola pikir, budaya, dan proses bisnisnya masih analog. Saya contohkan, ketika Bapak dan Ibu mau mengundang rapat, kalau sistemnya digital kan sudah nggak pakai undangan fisik. Nah, sekarang rame undangannya, maksudnya digital kayak gitu, tapi undangannya di print.
kemudian ditandatangani, difoto, dikirim lewat WA. Sebenarnya kan undangan ini kan bisa undangan digital tanpa di print, sudah paperless kayak gitu loh. Jadi proses bisnisnya masih analog, orangnya hidup di era digital. Nah, dan yang terakhir, skeptisisme masyarakat ini belum sepenuhnya percaya dengan apa yang dilakukan pemerintah. Maka saat proses digitalisasi, Bapak dan Ibu bisa langsung melibatkan masyarakat untuk brainstorming, untuk menggali ide-ide, untuk tahu betul sebenarnya masyarakat itu butuh layanan yang seperti apa sih. Nah, libatkan mereka di prosesnya, jangan hanya di produk akhirnya seperti itu. Nah, kami di Swasaba Riset Inisiatif membuat rumusan framework, ini debatable ya, silakan dikritisi, tentang tata kelola digital bagi pemerintah. Yang pertama, dan ini bukan sifatnya bukan bertahap 1, 2, 3 kayak gitu enggak ya, tapi ini bisa paralel. Yang bisa dicek pertama adalah komitmen dari pemerintah daerah, dalam hal ini pimpinannya, tertuang enggak dalam visi misinya, dalam kelembagaannya, dalam anggarannya. Di OPD juga seperti itu. Lalu ada dukungan-dukungan kebijakan, tertuang dari aturan, RPJMD, dan seterusnya. Lalu kecakapan digital, ini modal utama bagi digitalisasi di pemerintah daerah, mulai dari pengetahuan dasar tentang komputer, tentang proses bisnis, dan seterusnya. Lalu ada analytical skill di situ, ada juga pemahaman tentang perlindungan data, yang berikutnya toolsnya, infrastrukturnya seperti apa. Nah, kadang-kadang kita belum ada komitmen dari pimpinan, belum ada dukungan kebijakan, sudah beli komputer, pengadaan CCTV. Karena memang yang menyerap anggaran paling banyak ada di sini ya. Nah, kemudian bisnis prosesnya seperti apa? Bisnis prosesnya apakah sudah mengutamakan masyarakat? Kalau di swasta ada customer priority, customer yang jadi goal itu adalah customer-nya biar loyal. Nah, kalau di pemerintahan menempatkan citizen, masyarakat itu sebagai customer. Gimana caranya ini loyal terhadap layanan-layanan dari pemerintah. Dan data driven, jadi pendekatannya data. Kalau mau bikin jalan, kira-kira jalan yang mana yang harus diutamakan? Ini based on data, bukan based politik biasanya ya. Kalau di daerah ini terjebaknya di perhitungan-perhitungan politik. Lalu big data minded, Bapak dan Ibu boleh bikin aplikasi, macamnya ada banyak, jelas kayak gitu. Ini kan lebih ke ideologi sebenarnya, ideologi dari sebuah aplikasi. Yang keren, tapi aplikasi yang memang masyarakat itu tidak ribet kayak gitu. Kesannya kalau sekarang bikin aplikasi itu malah nambah ribet masyarakat, karena datanya itu belum terintegrasi. Lima-limanya, baik secara seri atau maupun sequence maupun secara paralel, ini mau apanya dulu nih kayak gitu. Kalau pemimpinnya belum punya komitmen, Bapak mungkin Ibu bisa mulai mentraining staff-staffnya sambil menunggu ini sadar bahwa digitalisasi ini sesuatu yang memang akan terjadi kayak gitu. Jadi ini bisa paralel. Membentuk kepercayaan publik. Ketika publik sudah mulai aware, mulai percaya kepada pemerintah, muncul digital ecosystem. Atau mau dibalik juga bisa, untuk mencapai ke Bapak dan Ibu melengkapi komponen-komponen 5 ini. Inilah yang kami namakan di SRI sebagai Digital Governance Framework. Nah, tadi sudah dibahas oleh Mbak Estonia. Sebenarnya di Jakarta juga sudah mulai ada namanya aplikasi Jaki ya, bisa untuk keluhan, mendapatkan informasi dan seterusnya. Nah, kalau kita kumpulkan layanan-layanan digital di pemerintah, sebenarnya apa sih yang diharapkan? Nah, ini catatan dari McKinsey tahun 2016 tentang digital government. Di birokrasi itu diharapkan ujungnya adalah perbaikan layanan yang sebelumnya analog menjadi, kemudian efisiensi dipakai oleh pemerintah. Endingnya apa? Kualitas hidup di sebuah daerah semakin meningkat, semakin bagus. Monggo kalau ada koreksi di
persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Arief, materi yang disampaikan sangat menarik sekali ya. Tadi Mas Arief menunjukkan bagaimana besarnya sekarang penduduk di dunia, khususnya di Indonesia sendiri, bahwa dari data yang disampaikan Mas Arief tadi, 64% penduduk di Indonesia ini sudah terkoneksi dengan internet gitu ya, dan tentunya akan terus bertambah setiap tahunnya, sehingga ini menjadi peluang yang semestinya ditangkap oleh pemerintah daerah untuk melakukan transformasi tata kelola digital gitu ya. Tadi juga Mas Arief sudah menunjukkan, kami dari Swasaba Research Initiative membuat namanya Digital Governance Framework gitu ya, di mana untuk menciptakan tata kelola digital bagi pemerintah daerah ini, di mana tujuan akhirnya adalah public trust atau kepercayaan masyarakat yang diberikan pemerintah daerah ini perlu didukung oleh beberapa hal. Misalnya adanya komitmen dari pimpinan atau pejabat-pejabat yang ada di pemerintah daerah, kemudian adanya kebijakan yang mendukung proses digitalisasi tata kelola pemerintah daerah, perlunya juga peningkatan kecakapan digital bagi para ASN gitu ya, bagi para aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan digital kepada masyarakat, lalu didukung juga dengan infrastruktur digital, misalnya tadi ada apps, kemudian CCTV, comment center, dan lain-lain, dan yang terakhir adalah dengan menciptakan suatu proses bisnis digital. Nah, jika 5 hal tadi dikerjakan dan dilaksanakan bersama-sama, harapannya akan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah, 3 pemateri sudah menyampaikan materi untuk pemantik diskusi pada pagi hari ini, sangat menarik sekali. Untuk itu sekarang saya persilahkan mungkin kepada Bapak Ibu, jika ada yang ingin berdiskusi langsung, ingin sharing pengalaman, atau ada hal-hal menarik di pemerintah daerah Bapak Ibu sekalian yang ingin di-share, monggo dipersilahkan, mungkin bisa langsung saja di-unmute mikrofonnya dengan menyebutkan asal instansi, daerahnya, dan nama Bapak Ibu sekalian. Dipersilahkan. Kembali kita mendengar dari Bapak Ibu yang lain, jadi menurut saya ini tentu tidak semua orang sudah sangat familiar ya dengan transformasi digital. Ya, jadi kita memahami itu, tetapi yang seperti yang sudah dipaparkan juga oleh Mbak Fesa dan Mas Arief tadi adalah ini adalah masa depan, gitu kan. Jadi masa depan kita nggak akan bisa lepas dari aspek ini. Jadi proaktivitas kita untuk untuk membuat proses atau layanan yang memiliki kemampuan melibatkan masyarakat, mengakses masyarakat lebih banyak, itu tentu akan sangat baik ya. Terlebih tadi kita tidak tahu nih pandemi ini akan berlangsung berapa lama. Yang katanya vaksinnya sudah ada, tapi setahun 2 tahun kita nggak tahu nih akan trennya seperti apa. Jadi menurut saya ikhtiar yang dilakukan dengan basis digital bisa menjadi salah satu opsi. Ini sekali lagi ini bukan satu-satunya solusi ya, tapi menjadi satu opsi. Dan lepas dari itu semua, sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan sinyal atau indikasi untuk mengintegrasikan aspek-aspek di pemerintahan menggunakan salah satunya ada tools digital. Jadi tentu ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita jalankan bersama ya. Saya pikir Mas Arief atau Mbak Fesa nanti bisa menambahkan di aspek teknisnya. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Boyke tambahan insight-nya ya. Mungkin Mas Arief atau Mbak Fesa ada yang mau ditambahkan mungkin dari aspek teknis, misalnya seperti apa langkah yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di Pemda ini untuk mulai menciptakan budaya melek digital gitu ya, baik pada OPD maupun pada masyarakatnya. Mungkin teknisnya apa yang perlu dilakukan, atau mungkin campaign-campaign apa yang bisa diambil gitu ya, sehingga dalam diri Pemda ini tadi kan salah satu disebutkan butuh adanya perubahan budaya atau culture ya, dari proses bisnis yang analog, bisnis
digital. Nah, ini kan butuh waktu ya dan butuh proses. Kira-kira mungkin ada hal apa yang bisa dilakukan supaya mempercepat proses perubahan culture analog tadi menjadi culture digital dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh Pemda. Mungkin Mas Arief bisa membantu atau Mbak Vesa mungkin bisa membantu kira-kira untuk mempercepat perubahan culture analog ini apa yang bisa dilakukan? Saya share screen lagi nggih. Ya, silakan Mas Arief. Jadi ini yang tadi kita sudah sampaikan. Jadi mungkin yang pertama perlu dilihat, direview di tempat atau di OPD Bapak dan Ibu masing-masing. Pertama adalah tentang tata kelolanya atau bisnis prosesnya. Umpamanya mengurus sebuah dokumen di OPD itu berapa lama sih kayak gitu. Nah, kalau bisa ini sudah ada semacam SOP atau bisnis prosesnya kayak gitu. Masyarakat datang, ini offline ya, masyarakat datang menyerahkan syaratnya, kemudian diterima oleh front-nya, lalu diproses siapa sampai dokumennya nanti jadi. Nah, proses bisnis offline seperti ini sebenarnya jadi modal ketika menjadikan sebuah layanan menjadi layanan digital kayak gitu. Umpamanya syarat, saya mau mengurus surat keterangan tidak mampu umpamanya. Ada surat dari RT atau KTP, lalu KK umpamanya. Nah, dokumen ini kan nanti diupload. Asumsinya kalau offline, dokumen ini difotokopi lalu diserahkan di front desk. Nah, sekarang dokumen atau difoto terus diupload. Nah, proses bisnis seperti ini dari offline ke online ini menjadi modal utama. Jadi sekarang dipetakan saja dulu. Kira-kira di tempat saya layanan apa sih yang belum pasti? Belum pasti dalam hal umpamanya kepastian waktu. Saya mengurus surat keterangan tadi itu 3 hari, 4 hari atau 7 hari. Nah, di proses digital kepastian ini menjadi salah satu indikator ketika budaya digital ini sudah masuk ke pemerintahan. Logika yang paling sederhana ketika kita posting WA, share chat di WA umpamanya, itu kan pakai protokol IT. Si user ngetik, kemudian user ngirim, nanti masuk ke server nanti ngirim ke BTS, ke provider Indosat, Telkomsel, dan seterusnya, lalu datanya keluar di WA-nya penerima. Ini kan bisnis prosesnya seperti itu. Nah, sama seperti ketika mau bikin layanan digital, dari penyerahan dokumen menjadi dokumen diupload. Dokumen diterima oleh front desk, berarti dokumen diterima oleh admin kalau online. Lalu admin ini akan mengirim dokumen ini ke verifikatornya, atau mungkin ke orang yang mengesahkan. Sampai akhirnya dokumen ini jadi, entah itu diambil secara fisik, dicetak, atau mau dikirim ke rumah umpamanya. Nah, ini juga kami rasakan waktu kami kemarin sekolah di Inggris. Jadi, saya mau ngurus surat keterangan mahasiswa, tinggal datang, menyerahkan kartu mahasiswa, scan barcode-nya, saya nggak perlu ngisi nama saya siapa, nomor mahasiswa saya berapa, itu nggak perlu ngisi. Semuanya sudah ada. Kira-kira seperti itu, Mbak. Barangkali Mbak Vesa mungkin mau menambahkan. Baik, Mas Arief ya tadi, jadi sebenarnya proses bisnisnya ini sudah familiar ya kita lakukan sehari. Proses digitalisasi ini sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan, yang kemudian membutuhkan kecakapan teknologi yang sangat tinggi, kemudian membutuhkan kemampuan untuk mengolah data dan informasi yang expert gitu ya. Bahkan sehari-hari dengan kita chatting WA tadi yang dianalogikan oleh Mas Arief ini sebenarnya itu bisa ditiru proses bisnisnya dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Mbak Vesa mungkin mau menambahkan, atau ada Bapak Ibu yang lain ingin menyampaikan suatu hal untuk didiskusikan juga, monggo silahkan. Iya, saya mungkin nambahin sedikit aja Mbak ya. Ya, silahkan Mbak Vesa. Sebenarnya yang digital yang dibuat, digital governance yang dibuat oleh SRI itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan dari UN, karena kemarin saya dapat kayak laporan gitu, report dari UN. Sebenarnya apa aja sih yang diperlukan untuk digital transformation yang sukses gitu ya. Ini saya share screen dulu ya, sebentar.
Nah, jadi memang yang paling utama di sini itu adalah gimana kepemimpinan itu memiliki visi dan mindset untuk melakukan transformasi digital. Karena memang apa yang dilakukan di pemerintah daerah itu harus sesuai dengan visi misi yang dimiliki oleh gitu. Baru nanti kemudian ada yang namanya kita institutional and regulatory framework. Jadi bagaimana kita menyusun kebijakan-kebijakan dan juga peraturan-peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan apa yang ingin kita capai gitu untuk digital governance ini. Kemudian baru nanti kita mulai dari lembaga itu sendiri, bagaimana kita mengubah mindset-nya dan juga terkait dengan kapasitas dari para ASN-nya tersebut. Sehingga memang menurut saya apa yang harus dilakukan pertama kali, langkah konkretnya gitu ya, untuk melakukan transformasi digital, menurut saya dan memang sudah sesuai dengan laporan dari UN, itu memang harus diawali dengan visi misi dari leadernya itu sendiri gitu. Kayak gitu aja Mbak Poppy. Oke, baik, terima kasih Mbak Visa. Jadi ini juga tadi cocok sekali dengan yang disampaikan Pak Boyke dan Mas Arief gitu, dan ini juga di kolom chat ini ada juga peserta kita yang menyetujui atau confirm bahwa paradigma atau proses pelayanan publik secara digital ini salah satu hal penting ini ada di tangan pimpinan gitu. Tadi kita juga di framework yang sudah disampaikan Mas Arief di kolom yang paling kiri atau yang paling pertama, meskipun itu bukan suatu proses, tapi ada komitmen dari pimpinan. Dan tadi Mbak Vesa juga menyampaikan di bagian report dari UN, tadi nomor 1 adalah leadership and vision and commitment gitu ya. Bahwa memang komitmen dari pimpinan ini terkait mempercepat proses transformasi digitalisasi dalam pelayanan kepada masyarakat ini sangat penting. Dan ini juga mungkin beberapa Pemda merasakan hal yang sama ketika pimpinan daerahnya mungkin beberapa Pemda mendapati masih kurang memadai untuk komitmennya terkait dengan transformasi digital ini. Dan di sini juga ada di kolom chat mendiskusikan lebih dominan pada pembangunan infrastruktur dan SDM dulu yang dibangun, tapi komitmennya belum ada. Apakah ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan kondisinya? Silakan dari... Bapak siapa? Mohon maaf, Pak Syamsul Anam ya? Syamsul dari Kendari. Baik, silakan Pak Syamsul, dipersilahkan jika ingin sharing atau mendiskusikan hal terkait topik pada pagi hari ini. Baik, Mas Ri, terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam kenal, saya dari Universitas Aluleo Kendari. Ada beberapa hal mungkin, satu hal saja sih. Kalau kampus itu umumnya berkebutuhan untuk akses berbagai macam informasi dan data terkait dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah atau data-data dasar dari pemerintah daerah. Tadi ada 2 pemateri yang sempat saya ikuti, benar sekali rata-rata proses bisnisnya itu masih analog. Meskipun sudah layanan-layanan digital itu sudah tersedia dengan sangat luas gitu ya, mulai dari izin, perpajakan dan tapi lagi-lagi ya itu tadi ya, proses bisnisnya masih tetap analog meskipun fitur-fiturnya udah pada canggih. Nah sebenarnya ada satu hal yang keluhan, ini hanya curhat saja nih. Ya, kalau dari pihak kampus, sebenarnya Pemda, pemerintah daerah pada semua tingkatan itu sebaiknya mempertimbangkan untuk mempermudah protokol interface, gitu ya. Jadi kayak semacam web service yang bisa mempertautkan atau mempertemukan atau misalnya saja kami punya sistem informasi dan Pemda punya database, itu kedua sistem itu mungkin bisa bercakap-cakap. Tapi kan dalam praktiknya protokol interface atau web service seperti itu selalu membutuhkan sebuah prasyarat. Misalnya ada perjanjian kerjasama antar itu yang biasa saja prosesnya, itu yang saya maksud di proses bisnisnya masih analog. Biasa kalau sudah terhambat, kalau kita membutuhkan data dalam kebutuhan cepat seperti itu, kalau harus menunggu perjanjian kerjasama, itu periode ataupun biasanya penelitiannya sudah keburu selesai, data belum bisa kita akses. Sementara data yang kami perlukan, contoh saja yang kecil ya, kami di awal-awal COVID, di awal tahun ini, kita Sulawesi Tenggara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu bekerjasama dengan kami
itu membangun sebuah pangkalan data, lebih persisnya dashboard untuk bansos. Nah, sayangnya ketika kita ingin kan yang existing itu data kalau kita mau tarik adalah data yang berasal dari dinas-dinas penyalur. Nah, sementara penyaluran itu basisnya adalah nomor induk kependudukan. Nah, data tentang kependudukan ini kan di Dusdukcapil itu. Nah, ini antara pemerintah sendiri dengan pemerintah lainnya itu tetap memerlukan kayak semacam perjanjian kerjasama terlebih dahulu untuk bisa sistemnya itu saling bercakap-cakap atau protokol interface tadi. Nah, itu sangat menyulitkan bagi para pengguna data, terutama masyarakat seperti kita untuk kemudahan-kemudahan lain. Saran saya protokol interface atau web service seperti itu untuk pemerintah daerah yang sudah well prepared, sudah layanan-layanan sudah digital itu boleh dipermudah. Boleh saja pakai ada perjanjian kerjasama, tapi prosesnya mungkin lebih dipercepat lagi, tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk sebuah perjanjian kerjasama. Apalagi kalau dengan dinas pendudukan catatan Dusdukcapil itu, dia harus lapor dulu ke Kementerian Dalam Negeri, kemudian setelah diproses di Kementerian Dalam Negeri, kemudian balik lagi ke daerah, kemudian dirundingkan lagi dengan kita yang mengusulkan untuk PKS, baru kemudian di-approve atau tidak di-approve. Itu sangat-sangat menyulitkan kita, terutama yang tadi kemarin kita rasa itu adalah pembangunan dashboard bansos ini mendesak sekali, terutama dikarenakan basis data untuk calon penerima itu yang sangat tidak akurat. Bahkan ada salah satu pemerintah daerah di sini, mohon maaf, itu yang sampai harus membuka formulir online untuk melakukan tracer siapa yang mau menerima bantuan sosial. Itu kan sebuah boleh dikata dalam tanda petik itu kecelakaan di tengah berlimpahnya fitur yang sebenarnya sangat mudah untuk dikembangkan oleh daerah, dan data juga sebenarnya sudah tersedia. Itu saja sih Mbak Sri dari kami. Jadi kami mohon kalau boleh protokol interface terutama daerah-daerah yang sudah memiliki database yang lebih lengkap itu bisa dibuka lebih luas lagi dan lebih mudah. Waktu durasi untuk aksesnya itu lebih cepat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Samsul Anam telah sharing ya bagaimana pengalaman dari Pak Samsul ini terkait dengan kemudahan untuk mengakses basis data yang sudah ada di pemerintahan. Tadi dikatakan untuk menciptakan protokol interface gitu ya antar pihak masyarakat dan OPD ini masih terkendala karena harus membuat perjanjian kerjasama dan itu membutuhkan waktu yang lama dan birokrasi yang cukup panjang seperti itu, sehingga tadi ya salah satu manfaat dari pelayanan daerah kepada masyarakat digital yaitu dengan efisiensi waktu yang tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri kita, efisiensi biaya dan lain-lain itu malah tidak tercapai seperti itu. Karena tadi prosesnya yang terlalu panjang dan memakan waktu yang juga berbelit-belit seperti itu. Mungkin salah satu narasumber kita ada yang ingin menanggapi terkait dengan fenomena yang terjadi atau dialami oleh salah satunya Pak Samsul Anam ini di daerahnya, bahwa mungkin sekarang beberapa pemerintah daerah sudah mengatakan sudah mulai digital, tetapi digital ini tidak dibarengi dengan kemudahan bagi pihak yang ingin mengakses data, mungkin ini berhubungan dengan keamanan data dan sebagainya. Kira-kira bagaimana terkait hal tersebut? Mungkin salah satu narasumber kita atau pemateri bisa menanggapi. Mungkin ini bisa menjadi insight bagi Pemda yang bergabung dengan diskusi kita pada pagi hari ini, supaya bagaimana terkait dengan keamanan data masyarakat dan terkait dengan bagaimana jika ada masyarakat ingin mengakses basis data yang dimiliki, kira-kira seperti apa lebih baik caranya atau prosesnya gitu ya, sehingga Pemda juga selaku pemilik data juga mampu memastikan data yang dimiliki atau data masyarakat yang ada ini aman, tetapi bagi pihak yang ingin menggunakan data itu untuk kepentingan yang tentunya bagi masyarakat juga tidak mengalami kesulitan seperti itu. Mungkin ada yang salah satu pemateri kita Pak Boyke, Mbak Vesa atau Mas Arief bisa memberikan tanggapan?
Ya mungkin saya nanggapi sedikit, nanti mungkin Mbak Fesa atau Mas Arief bisa menambahkan ya. Ya, Jadi silakan Pak Boyke. memang data security ini menjadi isu yang tadi sudah dipaparkan baik Mbak Fesa maupun Mas Arief ya. Nah, dalam konteks pengelolaan data ini biasanya memang ada skenario besar tentang bagaimana infrastruktur berikut dengan hardware software ini dikelola. Nah, tadi dikatakan bahwa data ini kan sebaiknya terintegrasi, masing-masing punya data dan bisa jadi data tersebut berkait satu dengan yang lain. Tadi dicontohkan kaitannya dengan bansos itu perlu mengakses data kependudukan dan macam ragam lainnya. Nah, memang sebaiknya dalam proses adopsi digitalisasi ini perlu ada duduk bersama di antara pemilik data itu untuk menentukan bentuk integrasi antar data itu, termasuk nanti bagaimana proses yang diperlukan, termasuk urusasinya tentu, untuk bisa mengakses data yang diintegrasikan itu. Nah, ini ibaratnya kita punya barang berbeda-beda, bermacam-macam, mau kita taruh di satu tempat, sehingga harus ada kesepahaman dulu nih. Nah, tanpa itu, saya masing-masing punya alasan untuk tidak membuka diri, tidak berkontribusi dalam atau berkolaborasi dalam kesepahaman itu. Jadi menurut saya isu yang ini harus ditarik pada koordinasi yang lebih besar, tidak hanya menyangkut isu teknisnya saja, bagaimana teknis datanya digabungkan dan kemudian hasilnya kemudian bisa di-share, tapi menjadi awareness bersama, kesadaran bersama bahwa ini menjadi isu yang lebih general, isu yang mungkin ada unsur politik pemerintahnya juga, bahwa ini isu yang sentral untuk dilakukan oleh pemerintah daerah, isu yang harus diketahui oleh publik karena ini menyangkut transparansi data, isu yang perlu diketahui publik karena ini menyangkut layanan dasar yang harus dilakukan pemerintahan dan macam-macam lain. Secara konkret, jadi harus dibuat bahasa Jawanya itu cantolannya, Mbak. Aktivitas ini harus ada cantolan terhadap regulasinya apa, terhadap visi misi daerah apa, supaya kemudian ada engagement dari semua UPD atau semua pemilik data itu. Begitu itu sudah ada, tentu diskusi tentang bagaimana integrasi data dan bagaimana rilis datanya akan lebih mudah karena ada kesepahaman bersama. Kadang-kala gentleman agreement tidak cukup karena kalau sudah menyangkut data nanti ada isu-isu yang mungkin akan punya konsekuensi legal dan seterusnya. Jadi kalau pandangan saya sih sebaiknya ini diangkat menjadi isu yang lebih tinggi berkait dengan tidak hanya aspek teknis tapi juga aspek politik pembangunan ya, mengaitkan antara visi misi daerah, visi misi kepala daerah, kemudian regulasi-regulasi yang berkait dengan itu, supaya ada semua kepentingan bisa terakomodasi, tetapi tetap adanya cukup aman, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa jadi bumerang nih. Kalau datanya keluar, ternyata yang diambil itu enggak utuh, kemudian misalkan dibaca LSM dan seterusnya kritis, wah ini bisa jadi salah nih. Nah, ini salah satu tantangan dalam digitalisasi, harus perencanaannya harus matang dari awal. Kita nggak bisa ambil sebagian-sebagian, nah bisa punya interpretasi yang berbeda. Jadi mumpung itu belum terjadi, saya pikir saatnya yang tepat untuk mengangkat hal ini menjadi isu yang lebih tinggi. Menurut saya gitu. Mas Arief atau Mbak Fesa punya tambahan? Baik, terima kasih banyak Pak Boyke tadi ya sudah ditanggapi bahwa ini tidak sebatas hanya masalah teknis saja, tetapi harus diangkat menjadi suatu isu yang penting ke level yang lebih atas atau lebih tinggi, karena masalah keamanan data ini juga ketika di-share atau ketika data ini digunakan atau dikonsumsi oleh pihak yang tidak menggunakan sebagaimana mestinya atau yang tidak bertanggung jawab, maka akan lebih banyak masalah yang muncul gitu ya dibandingkan dengan kita tetap menjaga dari keamanan data masyarakat yang disimpan ini. Mungkin Mas Arief atau Mbak Fesa ada mau menambahkan
Nggih, Mbak. Saya Monggo, masuk Mas Arief. tentang ini yang kemarin saya alami sendiri nggih, di waktu saya tinggal di Inggris, ketika saya membeli barang secara online, tinggal memasukkan kode pos, nanti ada pilihan. Pilihan rumah saya yang mana. Dalam satu kode pos ini kan mungkin ada 20 rumah kayak gitu. Nah, ini saya bertanya-tanya, ini masalah interface tadi. Saya bertanya-tanya simpel, dari mana perusahaan ini ketika saya input kode pos saja sudah ada pilihan flat saya yang mana sih di kode pos ini kayak gitu. Ternyata ini sudah diautorisasi oleh pemerintah Inggrisnya. Jadi memang ada data-data yang dari pemerintah Inggris itu di-share, diautorisasi kepada bisnis. Nah, tapi kan tidak sampai ke urusan pribadi ya. Jadi nama tetap saya harus input kayak gitu. Cuman ketika menulis alamat, umpamanya alamat saya 52256 kayak gitu. Dalam satu kode pos ini ada 20 rumah. Rumah kamu yang mana? Klik kayak gitu. Nah, ternyata ini masuk dalam ekosistem digital services yang diberikan oleh pemerintah Inggris kepada masyarakat maupun kepada unit bisnis. Di Indonesia belum ada terus terang Bapak. Dan mungkin ini masih proses ya. Kami sih husnudon, berprasangka baik. Semoga pemerintah pusat, karena ini satu negara soalnya, itu sudah memikirkan tentang ini dan kita sedang menunggu hasilnya seperti apa. Husnudon saya sih seperti itu. Jadi autorisasi data yang mana yang ke unit bisnis atau ke masyarakat yang memang itu bisa diakses kayak gitu. Yang menarik, nanti mungkin Mbak Vesa bisa nambahi, di Estonia, ketika pemerintah itu punya data, pemerintah sendiri mengakses data itu ada istilahnya apa ya, logbooknya, datamu sedang diakses oleh dinas kesehatan, umpamanya. Ini data kependudukan. Datamu kemarin diakses oleh dinas pasar atau dinas pertanian kayak gitu. Itu ada catatannya. Dan si pemilik data dalam hal ini masyarakat itu tahu, oh data saya sedang digunakan oleh dinas ini kayak gitu. Tapi memang prosesnya Estonia ini kan lebih dulu ya, lebih mature, lebih dewasa dalam digitalisasi ini memang startnya memang lebih dulu. Yang perlu kita pahami adalah proses seperti ini memang pertama butuh payung hukum yang jelas, kemudian perlindungan datanya itu sampai sejauh mana. Karena takutnya nanti disalahgunakan, mau pemilu, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang dipakai untuk bansos itu dipakai untuk kampanye. Ini kan sudah moral hazard ini. Nah, nanti Mbak Vesa mungkin bisa mengelaborasi tentang data pribadi, perlindungan data pribadi. Nah, terus tadi dari pertanyaan yang masuk di kolom chat, mana sih yang mau didahulukan, SDM dulu atau infrastruktur dulu? Nah, ini kembali, pemerintah sebenarnya prioritasnya ada di mana? Tiap Pemda kan mungkin konteksnya beda-beda ya. Kalau memang terpaksa sekali cuma ada dua pilihan itu, yang mana yang mau diutamakan, kalau pengalaman praktis saya mengatakan itu SDM-nya dulu. Kenapa? Kalau Pak Ibu beli alat, ini contoh HP-nya iPhone, tapi dipakai untuk SMS, untuk foto saja. Kan sayang. Padahal iPhone ini fungsinya bisa lebih dari itu kayak gitu. Beli peralatan komputer yang canggih-canggih, dipakainya cuma buat main soliter atau cuma buat ngetik. Padahal bisa difungsikan untuk yang lain. Nah, kalau memang prioritas dan pilihan dua ini harus milih salah satu saja, maka yang akan jadi prioritas. Kalau pengalaman praktisi saya itu mengatakan SDM-nya dulu. Let's say di training, di diklat selama 3-6 bulan, setelah selesai dari diklat ini, kemudian dibelikan infrastrukturnya. Pendekatannya seperti itu. Kalau mau disamaratakan nggak bisa, tetap konteksnya harus melihat tiap daerahnya, tiap OPD-nya, pekerjaannya kayak gitu. Kira-kira seperti itu, Bu, menanggapi pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Matur nuwun Mas Arief tanggapannya. Mbak Vesa mungkin mau menambahkan sebelum ini ada yang ingin menyampaikan diskusinya insight di diskusi ini. Apakah Mbak Vesa mau menambahkan terlebih dahulu? Jadi sebenarnya dilema sih ya, di satu sisi kita ingin mengintegrasikan data-data, tapi di sisi lain kita juga perlu untuk melakukan perlindungan data gitu kan. Karena data pribadi masyarakat ini kan sangat berbahaya kalau bisa bocor ke pihak yang
tidak kita inginkan gitu kan. Sebenarnya di Eropa sendiri itu punya aturan yang namanya GDPR atau General Data Protection Regulation, di mana GDPR ini dianggap peraturan data pribadi, perlindungan data pribadi yang paling ideal. Dan di situ ada beberapa prinsip untuk melindungi data pribadi. Salah satunya itu adalah purpose limitation. Jadi yang dimaksud dengan purpose limitation ini memang ketika kita meminta seorang individu untuk menginput data kepada kita, itu harus jelas dari awal tujuan itu untuk apa. Ketika tujuannya A, nggak bisa itu data tersebut dikelola atau diolah untuk tujuan yang lain gitu loh. Jadi mungkin di sini dilemanya adalah ketika memang pemerintah sudah mengatakan kepada individu bahwa data ini hanya diinput untuk tujuan A gitu, sehingga tidak bisa ketika kita sebagai individu atau misalnya instansi tertentu untuk kita minta data tersebut gitu, karena memang dari awal sudah harus disepakati terlebih dahulu purpose limitation-nya itu apa. Itu kenapa di Estonia sendiri pun juga tadi yang Mas Arief bilang sudah jelas individu itu punya hak untuk tahu gitu kan, sebenarnya data kita itu digunakan untuk apa sih dan siapa sih yang mengakses data-data kita itu harus jelas gitu. Jadi memang mungkin ada dilema gitu ya antara kita mau mengintegrasikan data, tapi juga di sisi lain kita harus melindungi data pribadi dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu Mbak Poppy. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Vesa ya. Tadi jadi dari diskusi yang Mas Arief dan Mbak Vesa sampaikan bahwa salah satu solusi untuk menghadapi dilema antara integrasi data dan data security ini, misalnya tadi Mas Arief menyebutkan lebih selektif, Pemda bisa men-sharing data masyarakat tetapi lebih selektif, memilih terkait dengan data apa yang kira-kira perlu dan kira-kira tidak akan menjadi suatu bumerang ya jika data itu di-share oleh pihak eksternal dari Pemda. Lalu tadi Mbak Vesa juga menyebutkan bahwa masyarakat perlu tahu, kalau tadi Mas Arief menyebutkan juga, jadi masyarakat bisa mendapatkan logbook atau semacam notifikasi seperti itu ya. Kira-kira siapa saja sih yang telah mengakses data yang sudah di-provide masyarakat kepada pemerintah daerah? Nah, mungkin di akhir ya, sebelum kita mengakhiri, ini ada satu peserta yang ingin menyampaikan masukan. Ada Pak Aan, Stefanus Aan. Halo Mbak Poppy. Monggo Pak Aan, selamat siang Pak Aan. Selamat siang semuanya, Pak Boyke, Pak Awal, Mbak Vesa, Mas Arief. Saya ingin menambahkan saja, diskusinya luar biasa, Mbak Vesa, Mas Arief luar biasa, Pak Boyke juga. Baik, Bapak Ibu dan semuanya, saya menambahkan perspektif saja. Memang yang disampaikan Mbak Vesa dan Mas Arief dan kemudian tadi itu memang kondisinya memang seperti itu, dan digitalisasi pemerintah daerah sebenarnya tadi ranahnya baru di sisi sebelah kanan. Banyak sekali pemerintah kabupaten, kota, provinsi sebenarnya sudah melakukan itu, dan beberapa permasalahan yang tadi diulas juga, yaitu permasalahannya memang seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan, menambahkan perspektif saja, bahwa sebenarnya di era 4.0 itu ada satu yang kita harus pahami betul adalah tentang big data. Tadi juga ditanyakan, smart governance atau digitalisasi pemerintahan atau apapun namanya, kuncinya hanya ada dua, yaitu integrasi dan interoperability. Integrasi itu tidak hanya mengintegrasikan aplikasi, sistem layanan, dan yang lain-lain. Saya rasa tidak sesederhana itu, tetapi juga bagaimana pemanfaatan layanan, pemanfaatan data, aplikasi itu juga bisa lintas platform. Jadi kalau tadi ada interface gitu, mungkin saya sering digunakan di pemerintah, istilahnya GSB, Government Service Bus. Jadi ada web API yang nanti diinterfacekan, Application Programming Interface, itu untuk menghubungkan layanan yang satu dengan layanan yang lain. Memang permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah itu dengan banyaknya aplikasi, itu tukangnya sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Jadi ada aplikasi A dibuat oleh si C, ada aplikasi B dibuat oleh si D, yang
basicnya beda-beda, ada yang pakai Oracle, ada yang pakai MySQL, ada yang pakai macam-macam, sehingga itu cukup menyulitkan untuk ketika diinteroperability-kan. Nah, padahal ke depan digitalisasi pemerintahan itu tidak hanya bicara layanan publik sebenarnya, tetapi kita sekarang sudah menghadapi era di mana ada sisi sebelah kiri, ada branding, ekonomi, living, society, dan environment yang menyertai. Contoh sekarang transaksi. Banyak sekali pemerintah daerah sudah melakukan pentautan CMS atau cash management system transaksi online di aplikasinya. Dan ini juga menjadi syarat, salah satu syarat bagaimana digitalisasi pemerintahan itu memberikan layanan yang lebih efektif. Dari sisi kehidupan masyarakat juga tadi semacam GoFood, Grab, dan yang lain-lain itu bagian dari digitalisasi kehidupan masyarakat yang sebagai contoh di Sleman atau di Kota Jogja sudah mengintegrasikan itu di dalam smart city mereka. Itu menjadi hal yang luar biasa. Pertanyaan sederhana adalah bagaimana memulainya. Memang tadi bicara big data, ada satu sisi berbicara keamanan sistem, satu sisi berbicara interoperability. Kalau bicara keamanan sistem, itulah kenapa pemerintah daerah ketika akan bergerak menuju ke digitalisasi pemerintahan, itu kuncinya hanya satu. Bagaimana smart governance itu di-backup sepenuhnya oleh operation center, di mana di situ ada big datanya. Big data itu sendiri juga harus ada uji keamanan dan uji kelaikan dari BSSN, itu yang disyaratkan, sehingga nanti pemerintah daerah dalam membangun digitalisasi pemerintahan itu juga memiliki platform yang sama. Pengalaman saya di beberapa daerah itu bahkan sampai, sebagaimana contohnya tadi, Dukcapil. Data yang di Dukcapil bisa kok dipakai oleh platform lain, bahkan beberapa daerah sudah mengembangkan single sign-on menggunakan datanya Dukcapil. Tinggal ketik nama dan NIK, dia bisa melakukan login di semua sistem aplikasi layanan yang disediakan oleh Pemda. Ada. Tetapi sekali lagi, bagaimana cara memulai yang pertama, berdasarkan pengalaman saya, mungkin jauh yang perlu dilakukan. Selain komitmen, betul setuju saya, komitmen pemerintah atau pimpinan di daerah itu menjadi kunci utama. Itu bagaimana kemudian layanan pemerintahan smart governance tadi memiliki proses integrasi dan interoperability dalam satu sistem dan datanya ada. Big data atau data centernya itu ada. Pemerintah pusat sudah menginisiasi dengan GSB, Government Service Bus. Kalau di Kementerian Kominfo namanya Simantra, itu alat untuk atau aplikasi untuk saling mengintip, saling menginteroperability berbagai macam aplikasi yang lintas platform. Itu saya rasa itu sebagai langkah awal untuk menata ke depan. Kira-kira itu, Mbak Popi, tambahan dari apa yang saya tahu berkaitan tentang digitalisasi pemerintah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aan. Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Aan ini adalah salah satu dari staf dan peneliti kami juga ya di Swasaba Research Initiative ini. Jadi Pak Aan ini lagi menyamar menjadi peserta ya Pak Aan. Biasanya Pak Aan sebagai narasumber, kali ini Pak Aan lagi menyamar sebagai peserta ini. Saya lagi menonaktifkan video, Mbak Popi, mohon maaf karena lagi. Enggak, nggak apa-apa. Ya baik, tidak apa Pak Aan. Terima kasih sudah bergabung dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang lain. Baik, tidak terasa ya, sudah kita lalui 2 jam ini, terasa sangat singkat sekali karena diskusinya memang sangat menarik gitu ya. Di sini Bapak Ibu juga di kolom chat di Zoom menyampaikan apresiasi dan mengatakan bahwa diskusi kali ini memang sangat menarik. Kami tentunya berterima kasih banyak dari Swasaba Research Initiative atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan Bapak Ibu sekalian ya di Sabtu pagi ini untuk berdiskusi bersama kami. Tentunya kami juga sangat terbuka dan kami juga sangat menerima segala saran dan masukan baik secara pelaksanaan ataupun jika Bapak Ibu sekalian ada saran-saran topik terkait dengan isu-isu atau fenomena atau hal-hal yang kira-kira perlu kita diskusikan bersama
terkait dengan pekerjaan Bapak Ibu sekalian di pemerintah daerah masing-masing, kami sangat terbuka dan kami sangat menerima jika Bapak Ibu ada saran atau masukan ke depannya, misalnya ingin mendiskusikan topik tertentu gitu, mungkin bisa kami fasilitasi tentunya. Baik, tidak terasa sudah selesai untuk sesi diskusi daring interaktif kita dari Swasaba Research Initiative yang keempat ini dengan mengangkat tema siapkah pemerintah daerah dalam melakukan transformasi pelayanan masyarakat berbasis digital. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan pemantik diskusi, ada Pak Dr. Boyke, Mas Arief, dan Mbak Fesa, dan tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dalam diskusi daring interaktif kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, insya Allah silaturahmi ini tidak terputus ya, insya Allah di pekan-pekan berikutnya kami dari Swasaba Research Initiative akan melaksanakan kembali kegiatan diskusi daring interaktif ini untuk topik yang lain yang tentunya tidak kalah menarik. Bapak Ibu dipersilakan untuk secara aktif ya, mumpung ini temanya tentang digital juga, dan saya rasa juga sosial media itu sudah terinstall di handphone Bapak Ibu sekalian, untuk follow Instagram kami ya, atau buka website kami di sri.id, atau follow Instagram kami di Swasaba SRI. Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa update informasi terkait dengan topik-topik diskusi kita di minggu-minggu berikutnya, atau jika kami dari SRI akan mengadakan kegiatan-kegiatan lain, Bapak Ibu bisa akses informasinya di situ. Kami dari Swasaba Research Initiative mohon maaf jika selama pelaksanaan kegiatan diskusi daring interaktif yang keempat ini ada hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita berpisah ya, saya izinkan saya untuk menyampaikan pantun terlebih dahulu, perpisahan untuk kita semua. Pagi-pagi pergi ke sawah menanam padi, di sawah banyak tanaman benalu. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di DDI, semoga kita senantiasa sehat selalu. Demikian kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih pada para narasumber yang sudah berbagi ilmunya pada pagi hari ini.